Ibrahim. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang pada kesempatan hari ini hadir. Perkenalkan, nama saya Martin Budiman, asli domisili di Banjaran, 24 tahun di Banjaran, dan hijrah mungkin 10 tahun bergeser sedikit ke kecamatan daerah Arjasarinya. Sebetulnya tupoksi saya di sini di perihal masalah RBI. Sedikit hanya memaparkan, tapi sebelumnya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Mohon maaf, bukan bermaksud saya menggurui Bapak Ibu semuanya, tapi saya hanya sedikit menyampaikan apa sih visi misi daripada RBI tersebut. Kebetulan kalau visi misi satu jalur dengan akur ya. Kalau dulu pernah di Bandung Barat ini saya sedikit belajar di jurnalis di Bandung Barat pada orang Bandung Raya di online. Sebetulnya visi misi KRB itu cukup simpel, perkuat mental, bangun ekonomi umat. Nah, dari bahasa perkuat mental di sini memang kita mengacu daripada punya narasumber yang mampu melunasi hutang 25 miliar dalam kurun waktu 2 bulan. Waktu itu saya ngobrol sama Pak Abu Ajab tuh kayak percaya nggak percaya, karena belum pernah melihat atau mengalami atau memegang uang 25 miliar segimana numpuknya gitu. Kata Pak Abu Ajab waktu itu 25 miliar itu simpel banget. Satu rangsel itu 500 juta. Jadi kalau butuh 25 miliar itu ada 50 rangsel. Kata saya membayangkan 25 rangsel 50 rangsel uang 25 miliar gak ketaikin Pak, karena memang belum pernah melihat. Yang jelas waktu itu saya punya utang 80 juta, 9 tahun bekerja gak tuntas. Cuman waktu itu saya konsultasi sama Pak Abu Ajab, beliau cukup ngasih buku baca dan praktekkan. Waktu saya mau praktekkan buku itu, ternyata saya menyadari sesuatu yang melupakan sesuatu yang kecil tapi efeknya besar. Oh ini, kata saya bilang, kenapa saya utang lunas sampai akhirnya menyadari. Oh, sampai akhirnya saya praktekkan, alhamdulillah 80 juta itu tuntas dalam kurun waktu 1 bulan 2 minggu. Nah, kenapa bisa tuntas? Karena saya waktu itu pede Pak Abu Ajab aja mampu 25 miliar 2 bulan. Lah, apalagi 80 juta kata saya bilang. Sampai akhirnya saya praktekkan, subhanallah, ternyata ada manfaat yang saya rasakan. Sampai akhirnya terbesit untuk bisa mensosialisasikan, untuk bisa mengamalkan program-program atau amalan-amalan yang ada dalam isi dalam buku. Sampai akhirnya kita membangun yang namanya komunitas KRBI. Seperti itu Pak. Jadi program KRBI hanyalah jembatan apabila kebanyakan di luar sana mungkin ada yang terlilit utang, ada yang punya utang atau punya keinginan belum tercapai, susah untuk mencapainya. Kebetulan kita melalui program KRBI bersinar mendawamkan diri bagaimana caranya siar isi dalam buku ini sampai kepada masyarakat khususnya. Nah, terlepas dari tabayun hari ini kita berkumpul di sini, yang mudah-mudahan yang bagi Bapak Ibu yang merasa punya utang piutang yang belum selesai, mudah-mudahan bisa menjadi solusi juga. Dan apabila Bapak Ibu yang belum bisa mewujudkan harapannya, mudah-mudahan juga bisa lebih cepat bisa terwujud dengan adanya jembatan melalui komunitas reseller buku Indonesia. Seperti itu Pak Bu. Jadi solusi apa yang diberikan? Ya kebetulan saya sebagai admin di KRBI, ya intinya hanya sedikit menawarkan kepada Bapak Ibu semuanya, tapi takutnya saya salah menawarkan kepada Bapak Ibunya. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang punya utang nggak? Sunatannya.
Oh berarti saya aja yang punya utang. Bapak luar biasa punya utang. Ada yang punya sesuatu keinginan atau harapan belum terwujud, suka tangannya. Barangkali ingin Takutnya salah gitu loh. Saya menyampaikan menawarkan Bapak Ibu ternyata serba ada gitu. Mungkin saya nggak lanjutkan pembahasan ini karena memang saya tupoksinya hanya menawarkan. Barangkali Bapak Ibu ingin cepat lunas utang. Kebetulan kita punya narasumbernya yang alhamdulillah saya pribadi pun mengalami meskipun utangnya kecil 80 juta Bu Pak gitu. Tapi alhamdulillah wasilahnya saya sama Pak Abu aja dipertemukan karena mungkin Allah masih sayang sama saya. 9 tahun usaha bekerja gak tuntas-tuntas malah di rumah pun acak-acakan Pak. Tapi subhanallah dengan ketemunya beliau saya bisa terbebas dari hutang gitu. Nah, tawaran apa yang kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya sebetulnya cukup simpel. Ada 2 tawaran solusi karena yang di sini pembahasannya solusi. Di KRB itu menawarkan sebuah solusi buat Bapak Ibu semuanya. Apabila Bapak Ibu punya utang piutang atau sebuah harapan besar yang belum terwujud, kami menawarkan sebuah buku, edukasinya sebuah buku, cukup Bapak Ibu membaca saja dan praktekkan dalam buku. Jadi seolah-olah buku panduan, bukan buku. Kebanyakan di luar sana bukunya buku motivasi. Kalau ini bukan buku motivasi, tapi seolah dipandu Pak. Karena di dalam bukunya pun dicantumkan nomor telepon daripada narasumber. Jadi langsung bisa konsultasi, dibimbing diarahkan. Jadi kami menawarkan sebuah buku yang dimana ketika Bapak Ibu punya utang piutang sebesar apapun utangnya atau sebesar apapun harapannya, cukup baca dan praktekkan buku tersebut. Jaminan 100% hutangnya lunas. Jaminan setiap harapan apa yang Bapak Ibu harapkan, jaminan 100% terwujud asal dibaca dan dipraktekkan. Seperti itu. Itu solusi pertama. Menawarkan sebuah buku. Bukunya apa Pak Mati? Bukunya ada 2 seri. Seri pertama, sukses kaya dalam 35 menit, halal legal tanpa gelar tanpa ijazah. Itu pengalaman pertama waktu saya membaca buku Pak Abu. Yang kedua, seri kedua yang berjudul Lu Tanya Gue Jawab Jadi Duit. Ini ya judulnya agak nyeleneh, tapi memang saya praktekkan buku ini tersebut. Bab kedua itu ada menarik uang dari rumah. Saya praktekkan, subhanallah Pak. Ngeri saya kalau ngobrolin masalah itu, tapi mungkin Bapak Ibu nanti bisa praktek sendiri lah. Yang jelas ketika saya mempraktekkan bab kedua itu sangat unik. Jadi setiap gerakan kita di rumah itu ada nilai. Setiap nilai itu ketika disebutkan akan terwujud. Ya, saya mengalami waktu itu mempraktekkan buku menarik uang dari rumah itu. Saya nanya ke istri, yang tuliskan kebutuhan ayam hari ini, nulis 800.000, baru juga 1 langkah kaki dari rumah, itu tahu-tahu ada orderan dari luar yang tidak disangka-sangka, yang dulu sebuah pekerjaan yang sudah saya tinggalkan, tahu-tahu order, dan pas dihitung keuntungannya pas 800.000. Jadi sangat unik lah intinya ketika buku itu dipraktekkan. Ya, jadi intinya solusi pertama penawaran dari kami dari KRB adalah membaca dan mempraktekkan isi dalam buku tersebut. Harga bukunya nilainya cukup fantastis. Kalau di luar sana mungkin tidak seperti buku biasanya karena harganya cukup lumayan. Tapi sekali lagi jaminannya 100% tuntas. Saya pribadi pun utang 80 juta lunas kalau hanya mengeluarkan 350.000 sangat berani. Karena 350.000 itu nanti ada nilai untuk berbaginya. Karena kami menciptakan sebuah program percepatan untuk solusi kedua, bagaimana caranya masyarakat itu bisa mendapatkan penghasilan tanpa batas. Karena kita miris di luar sana banyak orang yang ingin mengejar sesuatu pencapaian, tapi hasilnya itu dibatasi. Kebanyakan orang bekerja dapat gaji, betul nggak Pak Bu? Betul. Karena dibatasi gajinya segitu gitu aja. Orang berbisnis atau berwirausaha rata-rata evaluasi statistik pendapatannya itu rata-rata stagnan, hanya segitu-segitu aja, terbatas.
Nah makanya dengan program KRBI kami mencoba kemarin merumuskan bagaimana caranya si masyarakat ini mempunyai SDM, mempunyai mata pencarian yang sifatnya tanpa batas. Jadi ketika bapak ibu misalkan pengen lunas hutang 8 miliar, gimana caranya? Kita udah tahu rumusnya. Ini seperti ini stepnya. Dan percepatan untuk mendapatkan hasilnya bisa ditempuh sekian waktu. Seperti hal orang bekerja. Kalau orang bekerja dan hari pertama sampai 1 bulan ke depan mungkin dapat gaji sekian. Kita pun punya rancangannya. Rencananya misalkan 1 bulan bekerja dapat hasil sekian sesuai kebutuhan yang Ibu harapkan. Jadi, halo, masih ada ya? Jadi program ini sekali lagi program percepatan penawaran solusi kedua ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan memiliki buku tersebut. Kami pun menyiapkan program percepatan bagaimana caranya merealisasikan apa yang kita harapkan selama ini. Tapi sebelum kita membahas ke solusi 2, kira-kira Bapak Ibu di ruang ini punya harapan enggak? Punya. Oke. Ada yang berani mengungkapkan dan semoga ungkapan ini bisa ungkapan Bapak Ibu adalah doa yang Bapak Ibu akan bisa wujudkan. Kira-kira ada yang mau nyumbang harapan Bapak Ibu tahun ini aja? Dalam 4 bulan aja, 4 bulan ke depan harapannya apa? Pengen umroh. Oke, ada yang pengen umroh apa efek atau tinggal ngicil? Ada, Bapak? Ya pengen kita bisa berbagi lebih ke orang lain. Oke, kalau dinilai kan ini berhubungannya dengan uang, Pak ya. Berhubungannya dengan uang. Kalau nominal harapan Bapak ini dalam 4 bulan harapan pengen masuk uang ke rekening berapa, Pak? Entah itu mau Bapak pakai bangun rumah kek, mau beli kendaraan kek, mau bayar utang kek, totalnya nominalnya berapa, Pak? Kira-kira dalam 4 bulan. Pak Awan misalnya dalam 4 bulan apakah pingin 500 juta atau pingin 1 miliar Nah, gitu. semua orang pengen, Pak. Bapak kebutuhannya apa? Iya. Kebutuhannya apa? Kira-kira, Pak? 50 juta lah. 50 juta. Terima kasih ya, Pak. Atas semoga Bapak apa yang Bapak harapkan uang 50 juta dalam 4 bulan. dan 1 minggu tercapai. Amin. Oh, saya kasih diskon. Jangan tadinya 4 bulan 1 minggu. 1 minggu. Jaminin, Pak tuh. Mudah-mudahan terwujud dan yakin, Pak, karena kita punya Allah. Amin. Nah, 50 juta. Ada yang lebih dari harapan Bapak siapa, Pak? Namanya, Pak? Pak Wawan. Pak Wawan. Ada harapan yang lebih mungkin di ruangan sini, Bapak kiranya? 100 juta. Yakin, Pak, 2 minggu terwujud, tercapai apa yang Bapak harapkan. Kalau ada jalannya, betul nggak, Pak Bu? Nah, ini 100 juta. Ada yang lebih dari 100 juta? Oh ada Pak, saya Pak Budi berapa, Pak? pingin 500 juta. 500 juta. Ada yang lebih dari 500 juta? Soalnya saya malu, Pak. Kenapa? Ini dipikir kita 25 miliar. Kok bahasnya 2 bulan? Ini 500 juta, 50 juta. Ya, mohon maaf bukan ngentengin, Pak. Ya, saya pribadi pun mengalami nikmatnya terbebas hutang 80 juta dalam kurun waktu 1 bulan 2 minggu waktu itu. Nah, sekarang mudah-mudahan pengalaman kita bisa bagikan kepada Bapak Ibu semuanya dan Bapak Ibu bisa mengalami secepat mungkin, Pak. Nah, tadi 500 juta, ada yang lebih dari 500 juta nggak di ruang sini? Oke, Pak. Kalau saya mah pingin ini aja, Pak, pingin bebas hutang terus ada lebihnya gitu aja. Pas hutangnya berapa, Pak? Ya jangan dimasukkan itulah. Oke. Aja yang penting mah bebas hutang tapi ada lebihnya gitu. Masalahnya mau bayar utang tapi nggak punya nilainya, tapi itu nggak lupa mau bayar juga, gitu kan? Saya mau bayar utang, utangnya nggak jelas, bingung Pak mau bayarnya berapa, gitu. Nah, nominalnya anggap aja sekarang kita tabayun bagaimana caranya supaya kita terbebas dari apa yang menjadi hambatan kita selama ini dan bisa mewujudkan apa yang kita cita-citakan selama ini. Amin. Kami hadir di sini bukan tujuan untuk mencari uang atau
mengambil uang dari Bapak, tapi bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan uang dari pengalaman hidup kita kami, gitu seperti itu Pak. Kira-kira, baik. Mungkin ada gambaran dari Bapak. Utang saya sejujurnya kurang lebih 2 juta. Riba Pak. Tapi saya ingin modal dan ingin membangun. Amin, amin, amin Pak. Jadi saya sekarang lagi guru ya. Ya. Cuma terus warung Pak atau kelantangan. Ya, baik. Dari dulu. Iya, siap. Jadi PR kita bahasan hari ini. Baik Pak, jadi nominalnya udah disepakati. Kita membahas 500 juta akan tertinggi atau ada yang kurang? Woi, ibu ini sebelah sini dong Bu, 1 miliar harus agak depan biar cepat aminnya, biar cepat lunas. Nah, kalau 1 miliar saya agak sedikit bergairah gitu kalau mau 1 miliar. Ya. 5 miliar. Siap. Berarti kita kunci 5 miliar ya. Membahas bagaimana caranya bisa memasukkan uang ke rekening 5 miliar dalam waktu secepat mungkin. Nah, kalau secara logika hitung-hitungan kita matematika dulu Pak Bu. Untuk keadaan sekarang, baik itu Bapak Ibu mau melunasi utang atau mewujudkan harapan, untuk keadaan sekarang mampukah kita selama ini bekerja menabung uang 2 juta per bulan saja? Cuma tangannya. Ya, sudah merasa bisa menyimpan uang 2 juta per bulan. Bapak? Oh, berarti kecilan ya? 3 juta per bulan? 4 juta? Oh, kebesaran? Kebesaran berarti? Oh. Baik, kalaupun bisa menyimpan uang 2 juta per bulan, kira-kira Ibu senang nggak? Kalau bisa menyimpan uang, menabung uang 2 juta per bulan, Bapak senang nggak Pak? Kalau senang, mari kita hitung-hitung. 1 bulan 2 juta, kalau dikali 1 tahun berapa Pak? 24 juta. Dikali 10 tahun kita bekerja dan menabung 2 juta tanpa terganggu, berarti ada nilainya 240 juta dalam 10 tahun. 20 tahun kita menabung, berarti ada 480 juta. 20 tahun Pak, ditambah usia kita, berarti berapa tahun Pak? Kita baru menyimpan uang 480 juta selama 20 tahun ke depan. Ditambah usia, udah cukup? Lunas utangnya? Belum tentu Pak, karena inflasi. Mungkin nanti harga beras di 20 tahun kemudian harganya mungkin nggak 12.000 lagi, mungkin bisa jadi 100.000 per kilo. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Dan harga tanah pun yang tadinya mungkin cita-cita kita mau beli rumah harga 500 juta misalkan, di 20 tahun ke depan mungkin nggak harga tanah meningkat atau menurun? Pasti menurun, pasti meningkat Pak. Seperti itu. Jadi kita harus menggunakan faktor pembanding. Nah, kita menawarkan sebuah percepatan melalui program KRB. Bagaimana caranya bisa memasukkan uang ke rekening 5 miliar dalam waktu secepat